Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi himpunan untuk siswa kelas 7 SMP menggunakan media dan alat peraga yang saya rancang sendiri untuk mempermudah teman-teman dalam memahami materi tersebut. Untuk media yang saya gunakan adalah LKPD, dan untuk alat peraganya sendiri saya menggunakan gabus mapan. Apa itu gabus mapan? Gabus mapan itu adalah gabus materi himpunan. Sebelum kita memasuki materinya, kita ketahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator ketercapaiannya. Bisa dilihat di video ini untuk kompetensi dasar dan indikator ketercapaiannya. Tetapi dalam video ini tidak semua yang ada di dalam indikator ketercapaian saya cantumkan, hanya beberapa submateri saja. Nah, seperti yang kita tahu bahwa himpunan ini identik dengan sebuah kumpulan atau kelompok gitu ya. Seperti hanya pada biologi, kita mengenal kelompok flora. Flora ini isinya bermacam-macam, ada bunga rafflesia, ada matoa, ada bunga anggrek, dan lain-lain. Lalu kita juga mengenal yang namanya kelompok fauna. Dalam kelompok fauna ini terdapat gajah, orangutan, cendrawasih, burung merak, dan lain-lain. Di dalam kelompok fauna pun terdapat lagi kelompok hewan invertebrata dan kelompok vertebrata. Nah, ini merupakan contoh nama-nama kelompok. Nah, dari sini apa sih pengertian dari kelompok itu? Nah, dari contoh-contoh tadi bisa dapat disimpulkan kumpulan atau kelompok adalah sesuatu yang terdiri dari banyak objek atau banyak benda. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, himpunan itu identik dengan suatu kumpulan atau kelompok. Saya akan beri contoh pada media gabus mapan yang ada di depan saya ini, yang pada papan berwarna hijau, saya akan mengisi dengan kumpulan hewan-hewan yang imut, dan untuk papan yang berwarna pink ini saya akan isi dengan kumpulan hewan berkaki 4. Nah, di sini saya sudah membuat dua kumpulan yang berbeda, yaitu kumpulan hewan yang imut dan yang satunya kumpulan hewan berkaki 4. Terlihat sama-sama sebuah kumpulan hewan. Tapi apa bedanya? Jika kita lihat kumpulan hewan berkaki 4 ini, di pikiran teman-teman pasti sudah tergambar jelas ya, hewan berkaki 4 itu ada apa saja. Nah, sedangkan untuk kumpulan hewan imut ini nggak jelas di pikiran teman-teman semuanya. Kenapa? Karena hewan imut itu setiap orang mendefinisikannya berbeda-beda. Ada yang bilang bahwa hewan imut itu adalah hewan yang berbulu, hewan imut itu adalah hewan yang hewan peliharaan, atau hewan imut itu adalah semua hewan terbang itu imut, seperti itu. Nah, jadi dari kedua kumpulan ini yang termasuk sebuah himpunan adalah pada papan yang berwarna pink ini. Nah, dari contoh dua contoh kumpulan tadi dapat disimpulkan bahwa himpunan itu adalah suatu kelompok yang terdefinisi dengan jelas. Pada contoh tadi, kelompok yang terdefinisi dengan jelas adalah kelompok hewan berkaki 4. Nah, sekarang kita akan belajar cara membedakan mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan termasuk himpunan. Saya ada beberapa contoh himpunan. Pertama, himpunan makanan enak. Lalu yang kedua, himpunan kota panas. Lalu yang ketiga, himpunan bumbu dapur.
Lalu yang keempat, himpunan negara ASEAN. Nah, dari keempat ini kira-kira mana sih yang termasuk himpunan dan mana yang bukan termasuk himpunan? Yang pertama, himpunan makanan enak itu bukan termasuk himpunan. Mengapa? Karena makanan enak di tiap orang itu berbeda-beda. Begitu juga dengan himpunan kota panas. Tiap orang pasti mendefinisikan kota panas itu berbeda-beda. Kita lihat himpunan bumbu dapur dan himpunan negara ASEAN. Kedua himpunan ini sudah terlihat jelas bumbu dapur itu ada apa saja dan negara ASEAN itu ada apa saja. Sehingga yang himpunan yang termasuk himpunan adalah himpunan bumbu dapur dan himpunan negara ASEAN, sedangkan kelompok yang bukan termasuk himpunan adalah himpunan makanan enak dan himpunan kota panas. Nah, tadi kan sudah tahu mana yang termasuk himpunan, yaitu himpunan bumbu dapur dan himpunan negara ASEAN. Nah, ada apa aja sih di dalam kedua himpunan tersebut? Objek-objek apa aja sih yang ada di dalam himpunan tersebut? Di negara ASEAN ini ada Indonesia, dan ada ini. Lalu untuk bumbu dapur sendiri terdapat ini, dan ini. Objek-objek yang ada di dalam kedua himpunan tersebut itu ada banyak sekali ya macamnya ya. Nah, objek-objek atau benda-benda yang ada di dalam himpunan itu dinamakan anggota himpunan. Oh iya, ada yang terlewat. Jadi untuk penamaan sebuah himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi misalkan himpunan A, himpunan B, himpunan C, seperti itu. Nah, untuk penamaan anggota himpunan sendiri itu ada diletakkan berada di dalam kurung kurawal seperti ini. Terdapat 3 cara dalam penyajian sebuah himpunan. Yang pertama adalah enumerasi. Jadi misalkan saya mempunyai himpunan A berisikan ini, dan ini. Lalu himpunan B, saya mempunyai anggota himpunan ini, dan ini. Jadi untuk cara pertama dalam penyajian himpunan adalah dengan cara enumerasi, yaitu dengan menyebutkan anggota himpunan-himpunannya. Jadi yang himpunan A ini ada Jember, Jombang, dan Malang. Himpunan B itu ada 2, 5, 3, dan 1. Lalu untuk cara yang kedua adalah dengan menyebutkan sifat-sifat dari keanggotaannya. Untuk himpunan A, ini adalah himpunan kota yang ada di Jawa Timur, seperti itu. Nah, untuk himpunan B ini adalah himpunan bilangan asli, seperti itu. Nah, untuk cara yang ketiga ini adalah dengan menuliskan bentuk matematika dari himpunan yang telah kita buat tadi, yaitu seperti ini contohnya. Jadi dapat disimpulkan untuk penyajian himpunan ini terdapat 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan cara enumerasi atau menyebutkan anggota himpunan-himpunannya. Cara yang kedua yaitu dengan
menyebutkan sifat dari keanggotaannya. Nah, cara yang ketiga adalah dengan menuliskan bentuk matematikanya. Bentuk umumnya biasanya adalah PX, di mana X adalah mewakili anggota dari himpunan, dan PX ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Nah, kita telah mempelajari apa itu kumpulan, apa itu himpunan, cara membedakan mana yang termasuk himpunan, mana yang bukan termasuk himpunan, belajar anggota himpunan, dan cara penyajian himpunan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. See you, bye-bye.